Shalom, Tuhan Yesus, damai sejahtera di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Juli 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan 1 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian, membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Ayat yang ke-13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cintakan Kristus. Firman Tuhan hari ini, Jumat tanggal 26 Juli 2024, menjumpai kita semua di 1 Korintus 8 ayat yang pertama. Di 1 Korintus 8 ayat yang pertama, ya. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun, ya. Jadi orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Kasih mematahkan, ya, orang sombong itu. Ya. Coba kalau kita lihat orang sombong, kita kasih dia sesuatu, kalah dia itu. Ya. Kenapa saya bilang kalah? Karena iman dan pengharapan dan kasih yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ya. Jadi kasih itu paling besar, Bapak Saudara. Sekalipun kita mempunyai iman yang besar, tetapi kita tidak mempunyai kasih, ya percuma. Ya, Bapak Saudara. Jadi ini firman Tuhan, ya. Demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Kasih tetap membangun. Ya. Kasih tetap dijalankan lewat firman, pujian, dan doa. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih Yesus. Ya. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Jadi persembahan berhala jangan diambil. Persembahan berhala haram, ya. Jadi kita persembahan itu yang benar, ya. Cari uang yang benar. Kalau kita dapat uang yang halal, ya itu luar biasa ketimbang uang haram. Ya. Uang haram itu contohnya main judi, itu uang haram. Ya. Korupsi, itu uang haram. Ya. Perempuan sundal jual dirinya, ya, itu uang haram. Dan tidak ada gunanya uang haram itu. Tidak ada faedahnya. Ya, Bapak Saudara. Halal itu penting. Ya. Dapat saya apa adanya, bersyukur, itu halal namanya. Kerja banting tulang, ya. Hasil keringat sendiri, hasil jerih payah sendiri. Makanya 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 atau 57, hasil jerih payahmu bersekutu dengan Tuhan tidak akan sia-sia, ya. Jadi kita harus bersekutu dengan Tuhan. Tentu hasil jerih payah kita tidak sia-sia, halal, ya. Diberkati. Ya, miskin jadi kaya. Ya. Ini yang saya sampaikan supaya kita mengingat antara pendapatan yang halal dan pendapatan yang haram. Ya. Cari uang yang benar, yang jujur. Ya, bos dunia tidak ada, tapi bos surga ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia lihat kita kerja apa tidak. Ya. Jangan lihat bos dunia tidak ada di rumah, mulai ambil kesempatan tidak kerja. Ya. Itu juga penghasilan haram, Bapak Saudara. Walaupun tanggal 1 dia dapat gaji, haram juga. Kenapa saya bilang haram? Karena dia tidak jujur kepada Tuhan dan kepada bos dunianya itu. Ya. Makanya kita baca firman Tuhan, kita harus tanya Roh Kudus, ini maunya apa?
Ini tujuannya apa? Supaya dikasih tahu Roh Kudus. Ya, yang mengambil alih. Ya, Roh Kudus Tuhan mengambil alih. Ya, badan kita aja dipasang. Firman Tuhan berkuasa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita baca di 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Coba. Jadi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Kalau yang tidak mengasihi Allah, Allah tidak mengenal dia. Terkutuklah orang itu dalam segala hal. Ini saya bicara pakai ayat dulu ya. Ini ayatnya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Berarti kalau orang yang tidak dikenal Allah, tidak dikenal oleh Allah juga. Makanya kita baca firman, kita berdoa dulu. Ya. Kan di hati kita ada Roh Kudus. Ya. Jadi karena kita mengasihi Allah, tentu kita diberkati. Khususnya kita anak-anak Tuhan yang lahir baru. Ya. Kemudian kita lompat lagi di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Jadi cuma hanya satu Tuhan, satu Allah. Ya. Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi. Ya. Juru selamat kita Tuhan Yesus. Jadi cuma hanya dia aja, tidak ada yang lain. Jadi bagi siapa yang mau cita-cita masuk surga, ya harus melalui Tuhan Yesus. Baru bisa sampai ke surga. Ya. Itu ilustrasinya Bapak Ibu. Itu contoh. Ya. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Menghubungkan manusia dengan Allah. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir ya. 1 Korintus 8 ayat yang ke-17. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi kita jangan jadi menjadi batu sandungan, menghambat. Ya, jadi rezeki datang tidak ada, karena ada yang menjadi batu sandungan. Ya, iblis itu begitu cara kerjanya, bikin menghambat, membuat orang menjadi batu sandungan. Ya, tetapi kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, penuh dengan kuasa Roh Kudus, pasti kita diberkati. Ya, walaupun ada jalan yang tertutup, tetapi Tuhan membuka banyak jalan. Ya, ikuti baik-baik suara Roh Tuhan, suara Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-14, Yohanes 10 ayat yang ke-27. Tuhan Yesus adalah gembala, kita adalah domba. Ikuti baik-baik suaranya. Ya, karena di hati kita ada Roh Kudus. Ya, Bapak Saudara. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan. Ya, di 1 Korintus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 tentang daging persembahan berhala. Kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian, membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.